Ini keliru total. Untuk melawan proyek Yahudi, Yahudi itu proyeknya berbasis agama, berbasis kitab suci. Makanya aneh bin ajaib, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama pendakwah dari Mesir yang banyak menulis karya-karya di bidang dakwah dan pemikiran Islam. Aneh bin ajaib, ketika orang-orang Yahudi berjuang, berperang, memerangi umat Islam, mereka menjajah Baitul Maqdis, merebut Masjidil Aqsa dengan landasan kitab sucinya. Dan mereka berpegang teguh kepada agamanya, sementara umat Islam berperang dengan Yahudi, dengan Bani Israel, tidak menggunakan Al-Quran sebagai panglimanya. Maka inilah yang terjadi, kemunduran dan kehancuran umat Islam dalam berbagai bidang ini, terutama ketika mereka kalah dalam menghadapi hegemoni proyek Yahudi untuk menyiapkan kerajaan bagi Dajjal. Kenapa? Karena kita tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tidak berpedoman kepada agama, tidak berpedoman kepada kitab suci, dan umat Islam dijauhkan dari narasi kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, yang merupakan wahyu otentik dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan, dicurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat kita dapat beribadah di pagi hari yang penuh barakah ini, terutama di bulan-bulan yang haram, di bulan Dzulqa'dah, dan kita sekarang sudah berada di
tanggal 25 Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang istimewa sama dengan bulan Zulqa'dah, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah minal ashri min Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari di atas muka bumi ini yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beramal saleh daripada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Kalau kita umat Islam berlomba-lomba beribadah di 10 malam terakhir Ramadan, itu karena sifat malamnya. Malam-malam terbaik 10 adalah 10 malam terakhir Ramadan. Tetapi kalau bicara tentang hari 24 jam, maka hari yang terbaik di atas muka bumi ini, hari terbaik di mana kita bisa bernafas, bergerak, menjalani aktivitas kehidupan selama 24 jam, itu hari terbaik adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena 10 hari tersebut banyak sekali amalan, terutama zikrullah, membesarkan dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Di dalamnya ada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan juga karena di dalam 10 hari terbaik di atas muka bumi itu ada hari Nahar, hari Idul Adha, di mana kita disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban. Selain itu juga ada ibadah haji yang alhamdulillah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari tanah air kita. Maka kita bersyukur kepada Allah akan memasuki hari-hari yang agung, a'zamu ayyamid dunya, hari-hari yang paling agung, paling besar dalam kehidupan kita selama 1 tahun ini. Maka mari kita maksimalkan dan optimalkan amal soleh menjelang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali, berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kami dapat bersilaturahim. Saya pertama kali ke tempat ini, tetapi kalau di Sumatera Barat ini bukan wilayah atau daerah yang asing ya bagi saya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan dengan satu semangat, dengan satu ghirah yang sama, yaitu ghirah perjuangan untuk mempertahankan dan membela Baitul Maqdis di akhir zaman. Kenapa Baitul Maqdis ini penting? Karena Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu adalah tolak ukur kejayaan atau kemunduran umat Islam. Kalau Makkah dengan Ka'bahnya, Masjidil Haram, itu adalah ibu kota spiritual umat Islam, maka Masjidil Aqsa yang merupakan kawasan inti dari negeri Syam, yang wilayahnya itu adalah menjadi pusat keberkahan bagi umat Islam, maka dia adalah ibu kota politik dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya.
maju dan mundurnya peradaban Islam, kuat atau lemahnya peradaban Islam, itu kata para ulama diukur dan dilihat dari Baitul Maqdis. Apakah umat ini bisa menjaga, bisa mempertahankan dan bisa mengendalikan situasi global dari Baitul Maqdis, atau umat lain, bangsa lain yang kufur kepada Allah, yang kufur kepada Al-Quran, yang kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menguasainya. Maka kalau kita lihat dalam sejarah peradaban Islam, kita dapat menemukan fakta yang menjadi standar peradaban Islam. Ketika umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah wafat Rasulullah SAW, menaklukkan Baitul Maqdis. Setelah umat Islam berhasil menaklukkan Persia, kekaisaran yang begitu hebat dan besar. Setelah umat Islam menaklukkan kekaisaran Romawi Timur, yang mana ibu kota spiritualnya itu selama beberapa abad ada di Yerusalem, di Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala perkenankan dan izinkan umat Islam untuk menjadi pewaris Baitul Maqdis. Bahkan kalau kita tarik sejarahnya, sebelum penaklukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya telah diberikan mandat oleh Allah, telah diberikan kekuasaan untuk menguasai Baitul Maqdis. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman, beliau adalah pewaris sah Baitul Maqdis, karena yang membangun Ka'bah dan yang membangun Masjidil Aqsa adalah kakek beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal demikian. Makanya kemudian dua masjid ini disatukan oleh Allah dengan apa? Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diikat dalam satu ikatan yang kuat. Maka Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya Baitul Maqdis ini akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman, yang menjadi fokus lokasi utama peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Terjadinya huru-hara di akhir zaman, yaitu diawali dengan kembalinya Yahudi Bani Israel dari seluruh dunia ke negeri Baitul Maqdis untuk mereka mendapatkan ketentuan ilahi yang terakhir. Mereka dikumpulkan di Baitul Maqdis untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 104, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, para alim ulama, cerdik pandai, niniak mama yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita menjadi umat Rasul di akhir zaman yang insya Allah akan menjadi saksi bagaimana pertarungan yang hak dengan yang batil. Pertarungan yang hak dan batil ini akan terus ada sampai hari kiamat. Dan pertarungan hak dan batil ini
dipungkasi, ya, yang menjadi grand final. Ya, kalau ibaratnya sebuah pertarungan, perlombaan, ya, apakah itu sepak bola, apakah itu bulu tangkis, apakah itu olahraga tinju dan lain sebagainya. Grand final daripada pertarungan antara yang hak dan batil itu adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahih, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai betul-betul umat Islam memerangi Yahudi. Ya, ini fakta yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan lisannya yang suci berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian umat Islam memerangi Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi di akhir zaman punya proyek paling besar, dan proyek ini memakan korban banyak. Korban yang paling utama dan paling besar adalah umat Islam. Kenapa? Karena proyek Yahudi itu di akhir zaman mereka menyiapkan dan akan mendirikan kerajaannya Dajjal. Singgasana Dajjal sedang mereka persiapkan, ya, dengan menguasai Baitul Maqdis, dengan menguasai Masjidil Aqsa sejak tahun 1967 setelah perang Arab Israel, di mana dalam perang 6 hari itu negara-negara Arab kalah secara mengenaskan. Sejarah bisa kita baca. Kenapa negara-negara Arab Muslim kalah? Karena mereka tidak menjadikan Islam sebagai panglimanya, tidak menjadikan akidah Islam sebagai slogan utamanya, tidak menjadikan akidah Islam sebagai landasan dalam perang itu. Sebaliknya yang mereka jadikan filosofi, landasan adalah nasionalisme Arab dan sosialisme Arab. Untuk apa? Kata mereka, untuk melawan proyek nasionalisme Yahudi. Ya, ini keliru total. Untuk melawan proyek Yahudi, Yahudi itu proyeknya berbasis agama, berbasis kitab suci. Makanya aneh bin ajaib, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama pendakwah dari Mesir yang banyak menulis karya-karya di bidang dakwah dan pemikiran Islam. Aneh bin ajaib, ketika orang-orang Yahudi berjuang, berperang memerangi umat Islam, mereka menjajah Baitul Maqdis, merebut Masjidil Aqsa dengan landasan kitab sucinya. Dan mereka berpegang teguh kepada agamanya, sementara umat Islam berperang dengan Yahudi, dengan Bani Israel, tidak menggunakan Al-Quran sebagai panglimanya. Maka inilah yang terjadi, kemunduran dan kehancuran umat Islam dalam berbagai bidang ini, terutama ketika mereka kalah dalam menghadapi hegemoni proyek Yahudi untuk menyiapkan kerajaan bagi Dajjal. Kenapa? Karena kita tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak berpedoman kepada agama, tidak berpedoman kepada kitab suci, dan umat Islam dijauhkan dari narasi kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sahih, yang merupakan wahyu otentik dari Allah kepada Nabi SAW. Maka itu dalam perjalanan safari dakwah kami selama 5 hari terakhir ini, kita mensosialisasikan petunjuk-petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW
dengan membacakan dan menjelaskan 40 hadis, semacam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kitab Arba'in karangan Imam Nawawi yang sangat populer di dunia Islam, itu menjelaskan pokok-pokok agama Islam, maka kitab Al-Arba'in fi thughuril murabata bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis, ini disusun oleh para ulama kita di zaman ini untuk menyadarkan dan membangunkan kesadaran umat Islam agar mereka mau bangkit, mau membela dan mempertahankan Baitul Maqdis yang dinodai oleh Yahudi Zionis. Sebab itu, menghadapi proyek Zionis di akhir zaman ini kita tidak bisa hanya dengan modal semangat, apalagi cuma mengusung slogan kemanusiaan. Betul, yang menjadi korban adalah manusia. Kita peduli kepada rakyat Palestina yang berjuang, itu juga karena nilai-nilai kemanusiaan. Tapi lebih dari itu, kita sebagai umat Islam, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib membela mereka, mendukung perjuangan mereka. Karena apa? Karena dasar dan motivasi akidah. Ya, kenapa? Karena ahlur ribat, ahlul thughur, yang terbaik itu adalah mereka yang mempertahankan Baitul Maqdis di akhir zaman. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq li'aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wah. Akan ada terus sekelompok golongan dari umatku, kata Rasulullah SAW. Mereka akan menegakkan kebenaran. Mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang di antara umat Islam ini yang menyelisihi mereka. Kecuali hanya sedikit saja musibah yang mereka terima dan mereka sabar hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang keputusan Allah, kemenangan dari Allah Ta'ala. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, ainahum ya Rasulullah, di mana mereka itu ya Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, hum bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis. Mereka Taifah yang mendapatkan pertolongan dari Allah di akhir zaman, yang selalu istiqamah menegakkan kebenaran dan bisa mengalahkan musuh mereka. Mereka adalah para pejuang kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis dan yang ada di wilayah sekitar Baitul Maqdis. Maka keutamaan kita mendukung dan mensupport perjuangan mereka, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka yang berjuang di garis terdepan ini. Hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Dari Nabi SAW, sungguh beliau bersabda, tidak ada satu hari pun di mana pagi hari hamba-hamba Allah itu berada, illa malakani, kecuali ada Allah menurunkan 2 malaikat. 2 malaikat ini turun setiap pagi waktu subuh. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari 2 malaikat itu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat ini berdoa, ya Allah, jika ada pagi hari ini hambamu bersedekah, berinfak, maka berikanlah setiap orang yang berinfak di waktu subuh, berikan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqulul akhar, berkata lagi satu malaikat yang menemaninya,
Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jika di waktu subuh ini ada yang tidak mau berinfak, ada yang menahan hartanya, menahan tangannya, maka berikanlah kepada orang yang menahan, mencegah tangannya untuk berinfak, berikanlah kerusakan atau kebinasaan. Nauzubillah min zalik. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 1374 dan Imam Muslim nomor 1010. An Abdurrahman ibn Abisin, hadis yang nomor 40. Ya, ini berkaitan dengan apa? Targhibun nisa fi shadaqah wal infaq fi sabilillah. Jadi yang berinfak itu bukan cuma laki-laki. Ibu-ibu, emak-emak, ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Dari Abdurrahman ibn Abis, qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qila lahu. Aku mendengar Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ya, ditanya, asyahidtal ida ma'an Nabi? Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau menyaksikan hari raya bersama Rasulullah? Qala na'am. Ya. Walaula makani minas sighar ma syahidtuhu. Kalau bukan ya karena tempatku, ya, tempat saya ini waktu itu masih kecil, ya, ma syahidtuhu. Saya tidak bisa menyaksikan langsung Nabi karena saya kecil. Orang-orang Arab kan tinggi-tinggi. Kalau duduk ya lebih tinggi daripada kita. Sementara Abdullah bin Abbas ini masih kecil, ya, masih umur balita, ya, atau baru 5 tahun lebih lah, ya. Saya tidak bisa menyaksikannya karena apa? Karena posisi saya, jarak saya agak jauh. Hatta atal alam alladhi inda dar Kathir ibn Salt, sampai Nabi mendatangi suatu atau tanda yang ada di rumah Kathir bin Salt. Fasalla, kemudian beliau sholat. Maksudnya apa? Sholat hari raya, ya. Tsumma khataba, kemudian beliau berkhutbah hari raya. Selesai itu, tsumma atan nisaa, beliau khusus mendatangi kawasan jamaah perempuan. Wa ma'ahu Bilal, bersama Nabi diiringi siapa? Sahabat Bilal. Fawa'azahunna. Setelah Nabi khutbah tadi, datang ke tempat jamaah perempuan, Nabi memberi mau'izah lagi, nasihat lagi, memberi tausiah lagi. Wa dzakkarahunna, memberikan mereka peringatan tentang agama. Wa amarahun Nabi sadaqah, dan Nabi perintahkan kaum wanita, ibu-ibu, emak-emak untuk bersedekah. Fara'aituhunna yahwina bi aidihinna, kata Abdullah bin Abbas, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri perempuan-perempuan itu, ya, mereka melepaskan perhiasan-perhiasan mereka dari tangan-tangan mereka. Masya Allah, ya, itu mak-mak zaman Nabi. Gak tahu zaman sekarang. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontohnya. Amin ya rabbal alamin. Yakdhifnahu fi thawbi Bilalin, para perempuan-perempuan itu melempar, ya, tapi bukan seperti melempar kaos kalau musim pemilu, ya. Maksudnya melempar apa? Menaruh, meletakkan, ya, perhiasan mereka di bajunya Bilal, ya. Tsumman talaqahu wa Bilal ila baitihi, kemudian Nabi berangkat pulang disertai Bilal menuju rumah beliau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 977. Nah, ini kitab ini diakhiri dengan apa? Dengan hadis yang istimewa tentang anjuran
Ya, perintah Nabi SAW untuk bersedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga tadi hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita bahwa setiap subuh ada 2 malaikat yang turun ke dunia mencatat amal khusus, bukan untuk mencatat sholat subuh, khusus bukan untuk mencatat puasa sunnah, enggak. Malaikat ini 2 malaikat ya. Turun itu untuk apa? Khusus mendoakan orang yang berinfak. Satu doanya, ya Allah, Allahumma a'ti kulla munfiqin khalafa. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jika ada yang berinfak pada subuh ini, maka berikanlah ganti yang lebih baik. Dan kalau ada yang tidak mau berinfak di subuh ini, maka berikanlah hartanya kerusakan. Ini doa malaikat. Di mana doa malaikat tentu saja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita tingkatkan penjagaan akidah kita, ya, terutama di akhir zaman ini banyak fitnah. Fitnah Ad-Dajjal adalah fitnah yang paling besar, dan fitnah Dajjal ini akan mengganggu dan menggerogoti keimanan akidah kita. Maka itu kita baca setiap hari Jumat surat Al-Kahfi agar kita terhindar dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Bukan hanya sekedar baca, tapi mentadaburinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman buat kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan karena waktu kita terbatas, dan mohon maaf suara saya ya makin terakhir ini makin hilang ya, karena perjalanan ya cukup panjang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada harta kita semuanya, keluarga kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, alim dan alimah, dan mudah-mudahan kita bisa reuni di dalam surga bersama keluarga kita, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran
dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.